warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an fi yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para ustaz, para hujjah, segenap jamaah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita kumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan tentang ziarah kubur, ziarah yang artinya berkunjung. Bahkan meskipun kita tidak mengunjungi makbarah atau kuburan, kita lewat saja, itu kemudian kita ucapkan salam, assalamualaikum ahladiyah ahladiyar, itu sudah sampai kepada para penghuni kubur atau ahli kubur itu. Mengucapkan salam, kemudian juga memohonkan doa-doa kepada Allah untuk ahli kubur, ini akan sampai kepada ahli kubur. Nah, pada bagian-bagian berikut ini akan dibawakan oleh musannif, yaitu hadis-hadis tentang keutamaan ziarah kubur, termasuk diantaranya juga keutamaan doa-doa yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wal Baihaqi an Bishr bin Mansur qala kana rajulun yakhtalifu ilal jabani. Dan meriwayatkan Imam Baihaqi dari Bishr bin Mansur qala, berkata Imam Baihaqi, kana rajulun, qala bersabda Rasulullah, kana rajulun yakhtalifu ilal jaban. Ada seorang laki-laki yang mondar-mandir, ya taraddadu, itu ya khalifu artinya mondar-mandir, ilal jabani, kepada kuburan. Fayushhidu sholata ala janaizi, maka dia mempersaksikan atau memperlihatkan salat kepada para jenazah. Fa idza amsa waqafa ala babil maqabir, maka ketika waktu sore hari masuk, dia berdiri di pintu kuburan. Faqala, maka dia berkata, laki-laki ini, anasallahu wahsyatakum, semoga Allah menghibur siapa Allah wahsyatakum, akan keresahan kalian. Wa rahimallahu gurbatakum, dan semoga Allah mengasihi gurbatakum, akan rasa asing kalian. Wa tajawazallahu an sayyi'atikum, dan melewati, maksudnya melewati itu mengampuni siapa Allah dari dosa-dosa kalian. Wa qabilallahu hasanatikum, dan Allah menerima akan kebaikan-kebaikan kalian. La yazidu ala haula'il kalimat, doanya sampai di situ. La yazidu, tidak tambah siapa laki-laki, ala haula'il kalimati, atas kata-kata yang sudah diucapkan. Qala, berkata, qala dzalikar rajul, berkata laki-laki itu, fa amsaitu, maka masuk waktu sore, aku dzata lailatin, pada suatu malam, fansaraftu ila ahli, maka aku pergi kepada keluargaku, walam atil maqabira, dan aku tidak mendatangi kuburan. Fa bainama ana naimun, maka ketika aku dalam tidur, idan ana bi khalqin katsirin, tiba-tiba saya dihadapkan kepada makhluk yang banyak. Ja'uni, mereka mendatangiku. Qultu, aku berkata, man antum, siapa kalian? Wa ma halukum,
dan apa kabar kalian? Qalu, berkata orang banyak itu, nahnu ahlul maqabir, saya adalah penduduk kuburan, penghuni kuburan. Waqad apa tuh? Awwattana ya. Waqad awwattana minka hadiyatan, dan sungguh engkau telah memberikan kepada kami minka. Waqad awwattana minka hadiyatan, maka sungguh engkau telah menitipkan minka dari engkau hadiyatan akan hadiah indan sirafika ketika perginya engkau atau berpalingnya engkau ila ahlika kepada keluargamu. Qultu, maka aku berkata, wa ma hiya, apa hadiah itu? Qalu ad-da'awatu allati kunta tad'u, yaitu doa-doa yang engkau pernah mendoakan kami biha dengan doa tersebut. Qultu fa ana a'udu lidzalika. Qultu, maka aku berkata, fa ana, maka aku a'udu, mengulangi, aku lidzalika, untuk doa itu. Qala, maka berkata, berkata si rajul laki-laki, fama taraktuha ba'du, maka aku tidak meninggalkan doa-doa itu ba'du, setelahnya. Ini bagaimana sebuah untayan doa yang kita bacakan untuk ahli kubur. Ini benar-benar sangat berarti untuk para penghuni kubur. Ada seorang laki-laki di sini setiap hari bolak-balik ke kuburan. Doain aja, doain dengan doa-doa yang disebutkan di sini. Anasallahu wahsyatakum, rahimallahu gurbatakum, wa tajawazallahu an sayyiatikum, wa qabilallahu min hasanatikum, wa qabilallahu hasanatikum. Jadi ada 4. Anasallahu wahsyatakum, rahimallahu gurbatakum, wa tajawazallahu an sayyiatikum, wa qabilallahu hasanatikum. Bahasa Indonesianya, mudah-mudahan Allah menghibur kalian, mudah-mudahan Allah mengasihi kalian, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, dan mudah-mudahan Allah menerima kebaikan-kebaikan kalian. Itu 4 doa. Hampir setiap hari dilakukan oleh laki-laki ini. Pada suatu hari dia nggak datang ke kuburan nih. Dia nggak datang, tapi pulang ke rumah aja. Pada suatu hari dia pulang ke rumah dan tidak ke kuburan. Sampai sore nggak kuburan, tidur malamnya. Malamnya ada yang datengin. Tapi bukan dirayangin, bukan. Terima kasih. Datang di sini bi khalqin kasir, datang rame-rame dalam mimpinya itu ada sekian banyak orang datang rame-rame, kemudian ditanya sama laki-laki ini, siapa kalian? Saya penghuni makam Bungur misalnya. Saya penghuni makam Barito. Oh, emang ada apa? Engkau sering mengulang-ulang doa ketika mengunjungi kami, atau lewat aja engkau berdoa, dan itu merupakan hadiah buat kami, merupakan pemberian, dan itu sampai kepada kami. Doa yang mana? Doa yang sering kau ucapkan, gak pernah kau tinggalkan. Diucapkan doa itu. Diucapkan doa yang tadi disebutkan. Anasallahu wasyatakum, wa rahimallahu gurbatakum, wa tajawazallahu an sayyiatikum, wa qabilallahu hasanatikum. Dibaca doa. Iya, betul doa itu. Ini sampai, ini hadiah buat kami semua, rame-rame katanya. Sejak saat itu, kata laki-laki ini, aku nggak pernah meninggalkan doa ini untuk penghuni kubur. Memang hadirin, sudah berbeda alamnya antara kita dengan ahli kubur. Kalau kita mungkin ya doa doang lupa misalnya gitu. Saya bantu doa dah, kayaknya gimana gitu kalau bantu doa. Enggak bantu doa maulid, selain bantu doa mah bantu juga nyumbang gitu. Orang hidup tuh begitu. Tapi kalau orang mati benar-benar yang dibutuhkan itu doa. Kalau dikasih amplop apa dikasih proposal gitu isi nggak bakal mau dia, karena udah beda alam. Ada beda alam. Jangankan di yang beda alam, di sama dimensinya masih dunia juga, tapi beda suasana aja kadang-kadang kita nggak butuh. Coba kita ke rumah sakit udah pakai selang masih bisa diajak ngobrol, tawarin lah duit segepok, nggak mau dia. Kamu pengen apa bang? Pengen sehat doang. Saya nggak pengen begini-ginian. Itu di dimensi atau alam yang masih sama-sama dunia. Apalagi di sini udah beda dimensi, beda dunia. Yaitu di alam barzah. Udah nggak butuh yang namanya makanan-makanan di dunia. Seorang laki-laki sering lewat di makam baca doa itu. Baca doa itu 4 itu. Kalau pas di luar makam dia baca doa itu. Sampai betul juga. Sampai. Sama seperti yang kemarin. Yang kemarin itu di luar makam juga. Di luar makam itu
yang doanya Allahumma rabbal ajsadil bariyah wal idhamin nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya mu'minah adkhil 'alaiha ruhan wa min indika wa salaman minni. Itu di luar aja bacanya di luar. Ya Allah Tuhan tulang belulang yang telah kering ini, Tuhan jasad-jasad yang sudah lama ini yang keluar dari dunia dalam keadaan mukmin, kembalikan ruh kepada mereka dan sampaikan salamku untuk mereka. Kita minta sama Allah. Ini di luar aja, dan ini sangat berarti untuk para ahli kubur. Di luar sambil lewat boleh. Kita itu kirim salam, assalamualaikum daro qaumim mu'minin, misalnya gitu aja boleh. Assalamualaikum ya ahli kubur, gitu aja udah boleh. Itu sudah salam. Salam itu keselamatan. Keselamatan itu dari Allah. Allah adalah Assalam, yang punya sifat selamat itu. Ini benar-benar sampai kepada ahli kubur dan benar-benar terbukti ini. Sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkan doa ini untuk para ahli kubur. Apalagi kita ya, bukan cuma doa kan kita mah ya. Ya baca Yasin juga, tahlil juga. Kadang kalau ngaji kubur sampai hatam ya. Sampai hatam di kuburan 7 hari. Sampai 40 hari pakai patromak. Itu gimana itu? Gimana hadiahnya atau pahalanya di sana tuh? Untuk pasti untuk ahli kubur itu benar-benar bahagia, sangat berarti. Kemudian qala Muhammad bin Ahmad Al-Marzawi, sami'tu Ahmad bin Hanbal, aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal yaqulu, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil kitab. Ketika engkau memasuki kuburan-kuburan, maka bacalah Fatihatil kitab, bacalah Al-Fatihah maksudnya, wal ikhlas dan al-ikhlas wal muawwidhataini dan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Waj'alu thawaba dzalika, dan jadikanlah olehmu ganjaran bacaan-bacaan itu li ahli maqabiri, untuk ahli kubur, penghuni makbarah itu, fa innahu yasilu ilaihim, maka sesungguhnya thawab, sesungguhnya ganjaran itu sampai kepada mereka. Fal ikhtiyaru, maka bermula yang dipilih itu ayyaqula, fal ikhtiyaru, maka bermula yang wajarnya ayyaqula al-qari'u, bahwasanya mengatakan siapa orang yang baca ba'da faraghihi, setelah selesainya si qari, dibaca Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah ganjaran apa yang sudah aku baca ila fulanin, kepada fulan, dikhususkan, atau Allahumma ausil, penekanannya di Allahumma ausil. Ini Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk dari madhab 4 yang kita kenal, madhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal ini pernah berkata bahwa saat kamu masuk kuburan, maka baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Niatin dalam hati untuk penghuni kubur, atau niatin dalam hati untuk orang yang kamu tuju, yaitu dari ahli kubur yang ada, yang kita ziarahin. Maka ini akan sampai. Nah, bagusnya kata Syekh Zainuddin Musannif di sini, bagusnya selesai kita baca Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu. Udah hafal semua di sini Ustaz ya? Iya, tahlil. Ausil thawaba ma qara'nahu. Ini dibacakan, selesai kita baca dibacakan doa ini, namanya doa wahbah kalau kita ya. Wahbah. Intinya doa wabah itu memang ada di Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Intinya di situ. Cuma alangkah baik ketika kita memulai doa, kita mulai dengan alhamdulillah, mulai dengan salawat, dengan pujian-pujian. Nah, sebelum doa atau wabah itu, maka kita mulai juga dengan istighfar. Ada tahlilnya juga. Karena tahlil aja itu tahlil andai ditimbang antara tahlil dengan langit dan bumi, itu masih beratan tahlil. La ilaha illallah maksudnya. Gimana kalau itu dihadiahkan untuk almarhum, almarhumah, dihadiahkan untuk penghuni kubur? Ini benar-benar sangat berat, sangat berarti maksudnya. Yang dibutuhkan oleh penghuni kubur itu memang bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian zikir-zikir yang biasa kita lakukan itu.
Kemudian kita ucapkan ausil thawaba ma qaranahu ila hadrati siapa. Nah, kita cakap di doa wahbah itu. Pertama sebelum ahli kuburnya kita hadiahkan nih buat Nabi Muhammad dulu, ila hadratin Nabi Mustafa. Hadiah tawasilah wa rahmatan nazilah ila hadrati habibina wa syafiina, dan seterusnya. Nabi dulu, kemudian para salaf soleh, para sahabat, dan juga para guru-guru, karena yang mengajarkan kita itu guru-guru. Kalau kita nggak diajarin guru nggak bisa doa itu. Makanya di dalam wahbah urutannya seperti itu. Baru nanti yang terakhir khusus pada almarhum. Lanjut ke Allahumma gfirlahu warhamhu, intinya di situ, yaitu memberikan maghfirah. Ampunan yang dibutuhkan oleh ahli kubur itu adalah ampunan. Wa hukiya ba'du wa haka ba'du ilmin ba'du ahli ilmi, dan menceritakan sebagian ahli ilmu anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki ra'a fin naumi, bermimpi dalam tidurnya, ahlal kuburi, melihat penghuni kubur, fi ba'dil maqabiri, dalam sebagian kuburan-kuburan, qad kharaju, sungguh benar-benar keluar siapa ahlul maqabir, penghuni kubur, min kuburihim, dari kuburan mereka, ila dhahiril maqbarah, kepada permukaan kuburan, pada duduk di atas nisan. Ya pokoknya pada ada di nisannya, ada yang dipatok, ada yang di sampingnya. Wa idza bihim yaltaqituna syai'an, maka tiba-tiba mereka yaltaqituna syai'an, ini mencari-cari atau memungut-mungut sesuatu, ma yadri ma huwa, tidak mengerti siapa rajul yang mimpi tadi ini, ma huwa, apa, syai', huwa itu syai', fata'ajjaba, maka kagum atau heran siapa rajul min dzalika, dari itu, wa ra'aitu rajulan minhum, dan aku melihat seorang laki-laki dari ahlul kubur, jalisan, duduk saja, la yaltaqitu, dia tidak memunguti, ma'ahum, bersama penghuni kubur yang lain, syai'an, sedikit pun. Fadanautu, maka aku mendekat, minhu, dari satu orang yang duduk ini, ahlul kubur yang duduk, wasaltu, dan aku bertanya, malladzi yaltaqitu haula, apa itu yang dipungutin oleh mereka? Faqala, maka berkata rajulan jalis, yaitu satu orang yang enggak ikut menguti, berkata, yaltaqituna ma yuhdi ilaihim al-muslimun, mereka memunguti apa-apa yang dihadiahkan kepada mereka oleh orang-orang muslim, min qiraatil Quran, yaitu bacaan Al-Quran, was shadaqati wad du'ai, dan sedekah serta doa. Faqala, maka berkata rajul, faqultu lahu, maka aku berkata, falam taltaqit anta, maka kenapa engkau tidak memungut ma'ahum, bersama mereka? Qala, berkata satu orang ahli kubur itu, ana ghaniyun, saya cukup atau kaya, tidak butuh andalika, dari itu, ma yuhdihi al muslimun, tidak butuh yang dihadiahkan oleh orang muslim. Fakultu, maka berkata, bi ayyi syai'in, sebabnya apa anta ghaniyun, engkau tidak butuh? Qala, berkata seorang ahli kubur tadi, bi khatmatin yaqra'uha wa yuhdiha ilayya kulla yaumin waladi, itu anakku, dengan khataman yang dibacakan dan juga dihadiahkan kepadaku, kulla yaumin, setiap hari. Siapa? Waladi, yaitu anakku, dihadiahkan oleh anakku. Yabi'uz zalabiyah, dia anakku itu menjual zalabiyah itu kue, kayak apa ya, kayak pokoknya makanan dia, kayak pancake, kalau ada sekarang mah bilang pancake, saya juga nggak tahu kayak gimana. Pokoknya kue kayak bolu dah kalau sekarang. Fisuk, dia jualan kue di pasar, fisukil fulani, di suatu pasar. Falam mastaiqatu, maka ketika aku bangun, dhahabtu ila suq, aku pergi ke pasar yang dimaksud. Haitsu dzakara, sekiranya ingat, haitsu dzukira, sekiranya diingat apa suq. Fa idza syabun, maka tiba-tiba ada seorang anak muda, yabi'uz zalabiyah, menjual makanan, wa yuharriku syafataihi, dan dia menggerak-gerakkan kedua lisannya. Fakultu, maka aku berkata, bi ayyi syai'in tuharriku syafataika, sebab apa engkau menggerak-gerakkan bibirmu? Qala aqra'ul Qur'an, aku membaca Al-Qur'an, wa uhdihi ila walidi, dan aku hadiahkan kepada bapakku, fi qabrihi, dalam kuburannya.
Qala maka berkata si haki yang menghikayatkan, falabitu muddatan minaz zaman, maka aku kemudian diam beberapa saat, tsumma raaitu al-mauta, kemudian aku bermimpi lagi melihat orang-orang mati, qad kharaju, ini keluar minal kuburi dari kuburannya, kama taqaddama, sebagaimana mimpi yang lalu. Wa idzan birrajuli alladzi kana la yaltaqitu, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang dulu tidak ikut memunguti hadiah, soro yaltaqitu, sekarang dia mulai memunguti. Fastaiqadtu wa ta'ajjabtu min dzalika, maka aku bangun dan aku kagum dengan mimpi itu. Tsumma dhahabtu ila suq, kemudian aku pergi ke pasar, li'ata'arrafa khabar waladihi, supaya aku mengenal khabar waladihi, tentang kabar anaknya, gimana nih anaknya sekarang. Fawajadtuhu qad mata, maka sungguh aku menemukan anaknya sudah meninggal juga. Ini kita sering menghadiahkan malam Jumat, misalnya di sini ya ada almarhumun, ada 300 Ustaz ya. Ini bacain. Bacain, atau nggak disebutkan nama-namanya tapi hanya jamaah aja, disebutkan jamaahnya, ini jami'ul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kalau ahli kubur mah nggak usah al ahya minhul amwat. Kalau ahli kubur ada pati amwat ya. Kadang kalau itu suka lupa. Minal muslimin wal muslimat mimma syarikil ardi, itu umum nggak kita sebutkan. Hadiah yang kita bacakan ini, kita kirimkan kepada ahli kubur, ini nyampe dan mereka ini nanti ambil benar-benar mereka ambil keluar itu dari kuburannya, kemudian keluar dan mengambil bacaan-bacaan Al-Qur'an ini. Artinya yaltak itu di sini bukan terus ya, yaltak itu di sini bukan terus nyari-nyarinya susah, enggak, udah keluar kuburan udah ada, tinggal ambil aja. Itu hadiah yang secara umum, apalagi yang secara khusus. Cerita di sini ada seorang anak muda laki-laki ini membacakan khusus untuk ayahnya, yaitu hataman Quran. Nah, sebelumnya memang dimimpikan oleh haki di sini yang menceritakan, dimimpikan bahwa ada satu di antara penghuni kubur ini nggak mau ikut ngambil yang ada di atas. Nggak mau, saya ada antar kiriman dari anak saya. Nah, ini ternyata betul dicari anaknya. Dari kabar dalam mimpi anaknya jualan kue di pasar, dicari, benar emang anaknya tiap hari bibirnya gerak terus aja. Gitu aja tuh. Kayak orang sini begitu semua ya. Sehari hatam. Saya mah sehari hatam. Kulhu aja 3 kali. Al-Ikhlas thuluthul Quran. Al-Ikhlas itu kan sepertiganya Quran ya. Kalau sepertiga dibaca 3 kali jadi berapa? 1 Quran udah hatam itu. Baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad awsil thawaba man qara'nahu min khatmil Quran. Baca 3 kali, bilangnya sama Allah, ya Allah ini hatam Quran, hadiahin buat ahli kubur. Dihadiahkan. Memang lisannya nggak pernah berhenti waktu jualan di pasar, selalu sambil baca Al-Quran, dihadiahkan untuk orang tuanya. Dan ini sampai di mimpi keduanya dia lihat memang ternyata ayahnya kemudian menerima pemberian itu, dan khusus bukan lagi bareng-bareng sama ahli kubur yang lain. Setelah mimpi yang kedua, kemudian yang menceritakan di sini, setelah mimpi yang kedua balik lagi ke pasar. Jadi pengen tahu kabar anaknya gimana. Anak yang soleh tiap hari ngatamin Quran itu gimana yang jual kue. Ternyata sampai pasar anaknya udah meninggal juga. Ini bagaimana Al-Quran, bacaan-bacaan yang kita kirimkan kepada ahli kubur ini sangat berarti dan nyata benar-benar. Wa hukiya anna ba'dhan nisa'i tuwfiyat, dan dihikayatkan, diceritakan bahwa sungguhnya sebagian perempuan itu wafat. Fara'atha fil manam imra'atun, maka seorang perempuan melihat sebagian perempuan yang sudah meninggal itu dalam mimpi. Ta'rifuha yang mengenal siapa perempuan akan sebagiannya. Faidan indaha tahta sariri aniyatun min nurin, maka tiba-tiba di sisi perempuan yang bermimpi ini, di bawahnya tahta sariri, di bawah ini, di bawah tempat tidurnya, aniyatun itu ada wadah min nurin dari cahaya. Muqtatun aja, aniyatun muqtatun,
yang ditutup. Fasa'altuha ma hadhihi, maka aku menanyakan kepada sebagian ahli kubur perempuan, ma hadhihi, apa ini? Al-awiyatu, ma hadhil awiyatu, apa tempat-tempat atau wadah-wadah ini? Faqalat, maka berkata sebagian perempuan yang sudah wafat ini, fiha hadiyatun ahdaha ilayya abu auladi, ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku oleh bapaknya anak-anakku, ya suaminya berarti. Al-barihata, di dalam waktu tadi malam baru dikirimin. Falamastaiqadzat al-mar'atu, maka ketika bangun perempuan yang bermimpi ini, dzakarat dzalika li zaujatil maiti, kemudian dia ingat akan itu kepada suaminya perempuan yang meninggal. Faqala, maka berkata zauj, qara'tul barihata, tadi malam aku membaca syai'an sedikit minal Qur'ani, Al-Qur'an, wa ahdaituhu ilaiha, dan aku hadiahkan ilaiha kepada istriku yang sudah meninggal. Ya, bacaan Al-Qur'an sedikit, meskipun sedikit, itu akan Allah sampaikan di sana. Bentuknya ada wadahnya di sini hadirin. Ada tempatnya mangkoknya dari cahaya, tutup. Ya kalau kita bacanya banyak, ya ada tempat-tempatnya banyak begitu. Bentuknya cahaya semua. Ketika ditanya apa itu hadiah dari suami saya. Tadi malam ngirimin bacaan Al-Qur'an sedikit. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, awalnya, tengahnya ayat kursi, kemudian akhirnya dibacakan semalam, dikirimkan untuk aku oleh suamiku, kata almarhumah yang meninggal. Dan betul ketika dicek sampai di rumah ini, suami yang masih hidup, suaminya, betul emang tadi malam aku mengirimkan itu. Ini bacaan-bacaan untuk ahli kubur, benar-benar sangat berarti. Dalam Al-Quran itu disebutkan dzalikal kitab, dalam Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran memang petunjuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang bertakwa adalah orang-orang yang iman kepada hal-hal gaib. Ini termasuk hal-hal gaib. Hal-hal gaib termasuk diantaranya adalah doa-doa, itu gaib. Amal soleh itu bentuknya atau yang sampai pada Allah itu bentuknya gaib, tidak kelihatan, tidak akan terlihat sekarang di dunia ini untuk orang umum, tapi untuk orang-orang yang memang Allah kehendaki itu enggak gaib lagi. Karena gaib itu hadirin sifatnya relatif. Gaib itu tidak mutlak, yang namanya gaib ya semua orang enggak tahu, enggak. Ada juga orang-orang yang kemudian Allah beritahu rahasia-rahasia. Gaib yang artinya tidak hadir, lawan katanya gaib itu kan hadir ya. Kalau dipanggil Herman, hadir. Kalau dipanggil Aziz, gaib. Gaib itu maksudnya nggak hadir. Tapi ada nggak Aziz? Ada di sana di rumah, cuma nggak kelihatan aja. Nah, tapi dia tetap statusnya wujud atau ada. Begitu juga hal-hal gaib wujud sebenarnya, cuma nggak kelihatan di sini di dunia. Bacaan Quran termasuk ibadah-ibadah kita, sholat itu pahalanya gaib semua. Baru kelihatan entar. Iya. Kalau udah kelihatan repot Ustaz. Iya. Repot kudu nyediain sewa tempat juga buat pahala. Repot. Nah, itu baru kelihatan nanti setelah kita meninggal, baru kelihatan itu. Apa yang di dunia waktu kita hidup ini belum kelihatan, itu nanti di alam barzah udah mulai Allah tampakkan. Bentuk amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita, itu semua Allah tampakkan. Rasulullah sebutnya itu dengan tasawwurul a'mal, yaitu surah atau bentuk-bentuk dari amalan ibadah. Sholat, puasa, ada semua bentuknya, termasuk bacaan Al-Quran yang tadi digambarkan di sini bentuknya hadiah, tempatnya aja cahaya, jadi nggak bakal gelap kuburan itu, tempatnya aja udah cahaya, gimana dalamnya. Nah, ini benar-benar di sana tampak menjadi nyata. Gaib ada yang namanya hadir. Yang hadir kadang-kadang disebut dengan syahadah atau bisa kita saksikan.
Untuk kita nggak bisa disaksikan, tapi untuk ahlul kubur yang menerima bacaan-bacaan kita ini benar-benar berarti dan mereka menyaksikan betul bacaan-bacaan Al-Quran itu. Oleh karenanya sebagian ahli kubur yang kafir ketika udah sampai kuburan itu pasti minta balik lagi. Rabbirji'un, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ya Allah, lali asad atasaddaqo wa amala sholiha. Aku janji kalau bisa balik ke dunia aku akan bersedekah lagi dan aku akan sholat, karena tahu betapa sholat itu di sana sangat berarti. Kita kan di sini belum melihat sholat itu bagaimana bentuknya, ngajinya kita juga belum tahu bentuknya gimana, tapi di sana itu benar-benar sangat berarti. Jadi jangan dicari-cari juga di sini, jangan dicari-cari gimana bentuknya sholat. Yang penting dengan sholat itu kita bisa tenang, dengan ngaji itu kita bisa tentram hati kita, itu aja udah merupakan hadiah dari Allah. Nah, jarang-jarang hati itu tenang terus dalam keadaan tentram. Nah, khatimatun akhraja Abu Daud, ini penutup nih. Penutupnya telah mengeluarkan Imam Abu Daud dan Nasai dan Imam An-Nasai Ibnu Abbas dari sahabat Ibnu Abbas qala, bersabda Rasulullah berkata Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknati zairatil kubur, yaitu perempuan-perempuan yang ziarah kubur, wal muttakhidina 'alaiha, dan orang-orang yang menjadikan kuburan al-masajida was-suruja, menjadikan sebagai tempat-tempat sujud, was-suruja, dan juga lampu-lampu. Ini khotimah sebagai penutup bahwa untuk perempuan memang dilarang ziarah. Perempuan memang dilarang oleh Rasulullah ziarah. Ada banyak kaul memang di sini. Di antaranya kaul yang membolehkan selama tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, dia ziarah suaminya kagak dibikin kopi, dia ziarah kagak dimasakin suaminya, atau dia ziarah misalnya itu justru mengganggu orang-orang laki-laki yang pada ziarah sana, jadi kagak khusyuk, menimbulkan fitnah ini kalau begini, maka haram, nggak boleh. Tapi kalau kira-kira tidak menimbulkan fitnah, nggak apa-apa. Yang kira-kira udah 70 tahun ya, orang nggak mau ngeliat kan itu, nenek maksudnya, itu nggak menimbulkan fitnah, boleh itu ziarah. Tapi kalau masih 27 tahun seumuran Ustaz Zaini begitu, pantarannya itu bisa menimbulkan fitnah, bukan cuma fitnah akhirat, fitnah dunia itu bisa berabe nanti. Wa muslimun mengeluarkan Imam Muslim, la ayyajlisa ahadukum ala jumratin fatuhribu thiyabahu fatakhallasa ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya kamu duduk, seseorang di antara kalian itu duduk di atas jumrah, macam tugu ya, di atas sebuah tugu, kemudian membakar membakar orang tersebut akan bajunya, fatakhallasa ila jildih, maka kemudian sampai terbakar pada kulitnya, itu khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin, lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Wa ibnu Mandah anil Qasim ibni Mukhaymarah qala la an ata'a ala asnani rumhi hatta tabida min qadami ahabbu ilayya min an ata'a ala qabrin. Sungguhnya gigiku terkena tombak itu lebih aku sukai daripada aku menginjak kuburan. Wa inna rajulan wati'a ala qabrin wa inna qalbahu la yaqdani in sami'a sautan min qabri ilaika anni wa la tuduni. Ini nanti kita bahas lanjutannya, karena ada
beberapa pendapat ulama yang nanti dibandingkan dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa ihfadhil mursalin wa rahmal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.